Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidik Pradika. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan UTS Islam Nusantara. Yang pertama, apa saja yang Anda ketahui dengan Islam Nusantara? Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara, setidaknya sejak abad ke-16. Sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realitas sosio-kultural di Indonesia. Istilah ini secara perdana resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Pada Juni 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan NU terhadap Islam Nusantara? Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Said Agil Sirot, memperjelas jika Islam Nusantara bukan aliran, mazhab, atau sekte, melainkan Islam yang menghormati budaya dan tradisi Nusantara yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam pembahasan Basul Masail, para kiai NU menyatakan Islam Nusantara mengatakan bukan aliran baru. Kebudayaan tidak bertentangan dengan agama secara intern. Sebaliknya, justru kebudayaan selalu bisa menjadi instrumen melaksanakan keyakinan agama agar bisa menjadi kafah atau menyeluruh. Seperti sabda Sayyidina Ali, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Artinya apa? Pergaulilah masyarakat dengan tradisi setempat, supaya tidak ada konflik, supaya tidak tegang, dan menghormati budaya setempat. Kemudian yang ketiga, tidak semua umat Islam setuju dengan Islam Nusantara. Coba Anda jelaskan apa saja argumentasi bagi yang menolak Islam Nusantara. MUI Sumbar dan NUI Kabupaten Kota se-Sumbar menyatakan ada keraguan bahwa Islam Nusantara dalam konsep atau pengertian definisi apapun tidak dibutuhkan di ranah Minang atau Sumatera Barat. Bagi kami, nama Islam telah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel apapun. Mereka memiliki sejumlah pertimbangan untuk menolak Islam Nusantara. Pertama, istilah Islam Nusantara mengundang perdebatan yang tak bermanfaat dan melalaikan umat Islam dari berbagai persoalan penting. Istilah Islam Nusantara masih menurut MUI Sumbar bisa membawa keracunan dan kebingungan dalam memahami Islam.
Istilah Islam Nusantara juga dinilai mengandung potensi penyempitan makna Islam yang universal. Istilah Islam Nusantara juga sering digunakan untuk merujuk cara beragama Islam yang toleran. Menurut MUI Sumbar, toleransi hanya merupakan satu aspek dalam Islam. Padahal banyak aspek lain dalam Islam. Islam tidak bisa direduksi hanya menjadi satu aspeknya saja, melainkan harus menyeluruh. MUI Sumbar juga menilai istilah Islam Nusantara berpotensi mengotak-ngotakan umat Islam dan memunculkan pandangan negatif terhadap umat Islam yang berasal dari wilayah lain. Kemudian yang keempat, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang membid'ahkan tradisi yang ada di tengah masyarakat? Pengasuh pesantren Raudatul Talibin Leteh, Rembang, Jawa Tengah ini melanjutkan, dengan adanya amaliyah seperti tahlilan, maulidan, masyarakat bisa mengingat Allah dan Rasul-Nya. Tahlilan dibilang bid'ah, itu dia tidak ingat. Orang desa bisa ingat Allah itu karena tradisi-tradisi seperti tahlilan. Kalau ini dibid'ahkan, lalu orang tidak ada yang tahlilan. Wong ada tahlilan saja masih banyak yang lupa Gusti Allah. Ada peringatan haul saja, masih banyak santri yang lupa terhadap kiai dan apa yang diajarkan. Lalu bagaimana jika peringatan haul itu sampai dibid'ahkan? Kenapa sih banyak orang yang suka membid'ahkan? Hal ini terjadi dikarenakan di zaman Rasulullah teknologi dan pemikirannya terbatas, tidak seperti pada saat ini. Biasanya, sebuah keputusan baru diambil dari ijtihad atau pemikiran para ulama yang tidak ada di Al-Quran atau hadis. Contohnya, seperti terciptanya Al-Quran digital dalam aplikasi. Sebagian orang menganggapnya sebagai bid'ah. Namun, apabila kita tidak mengikuti teknologi, maka Islam akan tertinggal. Menurut saya, selama kegiatan atau barang yang tidak ada di zaman Rasul tersebut bermanfaat dan tidak melanggar kaidah-kaidah Islam, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Kemudian yang kelima, apa sikap Anda apabila ada orang Islam yang suka mengkafirkan, membid'ahkan, atau mengharamkan tradisi yang ada di masyarakat? Indonesia dikenal sebagai negara dengan penganut Islam berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah terbanyak di dunia, sehingga seringkali ditemui belasan amaliyah dilakukan masyarakat, seperti maulidan, sholawatan, tahlilan, dan amaliyah lainnya. Sikap kita apabila ada yang suka membid'ah atau mengharamkan ataupun mengkafir-kafirkan, kita harus mengoreksi diri, karena bisa saja apa yang dikatakan oleh orang itu benar. Akan tetapi, yang harus lebih dikoreksi diri adalah di saat kita ingin membid'ahkan orang lain. Karena di saat kita ingin membid'ahkan orang lain, artinya kita merasa lebih benar dari orang lain. Itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan UTS Islam Nusantara. Apabila ada kurang
saya mohon maaf. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.